Dan dijawab daripada jihad yang berkata dengan yang kedua, dengan bahwa murad dengan khalaqa itu takdir, dan yaitu seperti barang yang ada ia bagi wujudi, ada ia bagi adami. Dan dijawab daripada pihak ahlus sunnah dengan bahawa khalaqa dengan makna takdir itu bukan makna hakiki, tetapi makna majazi. Maka kaidah tiap-tiap lafaz itu dipakaikan dia bagi maknanya yang hakiki, tiada dipakaikan bagi maknanya yang majazi, melainkan bahawa ada qarinah yang memalingkan menghendaki makna hakiki. Maka pada ayat ini tiada qarinah yang hendak dipaling kepada makna majazi itu, maka tetaplah maknanya yang hakiki, yaitu menjadikan dia wallahu a'lam. Apa yang kita baca tuan-tuan, ini perbincangan kedua kubu akidah yang terbesar, iaitulah dia Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad bahawa mati itu wujudi, artinya hidup dan mati adalah perbuatan Allah kepada makhluknya. Dalilnya seperti yang disebut tadi, ayat yang ditulis di situ itu ada di dalam surah Al-Mulk, khalaqal mauta wal hayata. Khalaqa di situ dibangun dengan fi'il mudhari', artinya Allah penciptanya, pencipta hidup dan pencipta mati. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengiktikadkan amatlah mustahil keadaan mati diletakkan kepada zat yang wajib al-wujud. Uraian kita di sini, kenapa mustahil? Karena sifat hayat, karena sifat maut, sifat mati itu sifat yang rendah, diberikan Allah itu kepada yang rendah, yaitulah dia selain Allah, makhluk. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang dibagi Allah nyawa, satu waktu akan dibikin Allah dia maut. Maka maut amatlah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu pada kajian kita, kitab kita sebelum ini, kita memustahilkan maut pada Allah mengacu kepada kalau sekiranya Allah mematikan hambanya, lalu Allah pun mati juga, lalu siapa pula yang mematikan dia? Itu perbincangan dulu, dah lewat itu. Sekarang lebih rumit sikit dari itu. Yang bernama mati itu perbincangan kita sekarang. Yang bernama mati itu satu sikap, sifat yang rendah yang hanya dicipta Allah kepada makhluk. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang nafsin hidup, kita sudah lewat mengkajinya. Hidup itu tidak bisa hidup tanpa ada yang menghidupkan. Kemudian tiap-tiap yang hidup mesti mati. Itu setara dengan ucapan tiap-tiap yang dihidupkan akan dimatikan. Begitu makna akhir. Jadi kalau demikian ditolak pendapat Mu'tazilah yang dah kita baca tadi, yang mengatakan
bahwa hidup itu dan mati itu bukanlah wujudi. Wujudi artinya yang dibuat. Kenapa hayat kita kekalkan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apabila dibuang hayat daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tabrakanlah akal sehat. Kenapa? Masa pembuat duluan mati dari buatan? Siapapun yang sehat akalnya di dunia ini tak mau menerima. Buatannya masih hidup, pembuatnya dah mati. Amat tabrakan. Yang sejalan dengan akal sehat ialah buatan-buatan ada yang mati bila dikehendaki pembuatnya mati, ada yang masih hidup bila dikehendaki pembuatnya masih hidup. Maka pembuat ini tiada mengalami mati, selamanya hidup. Itu sesuai dengan akal sehat. Oleh kerana itu, simpulannya dari yang kita bincangkan ini ialah seperti ditulis musannif di situ, khalaqal mauta wal hayata. Menjadi, maksudnya menjadikan. Menjadi ia, menjadikan Allah akan mati dan hidup, kerana bahwasanya menjadi itu hanya saja bergantung ia dengan pekerjaan wujudi. Jadi hayat yang ada pada makhluk dan maut yang ada pada makhluk itu bergantung kepada pekerjaan Allah. Tidak ada pekerja maut selain Allah. Tidak ada yang mengerjakan maut selain Allah. Sepintas nampak kalau dibaca hadis-hadis sahih, yang mengerjakan maut itu siapa? Izrail. Bahkan dalam hadis panjang Rasulullah menyebutnya, Izrail, engkau bertugas menjadi si pencabut nyawa. Setelah dahulunya diserah kepada Jibril, memohon supaya jangan saya ya Allah. Mikail, jangan saya ya Allah. Israfil pun menolak, jangan saya ya Allah, saya tak sanggup memikul beban ini. Kenapa tak sanggup? Malaikat tiga ni tak mau ditunjuk jadi petugas tukang cabut nyawa. Kenapa ini? Karena tidak sanggup menanggung kemarahan makhluk. Kemarahan makhluk. Lalu Allah menunjuk Izrail, engkaulah tukang cabut nyawa. Ya Allah, kalau engkau tunjuk saya tukang cabut nyawa, saya tak menolak, tapi tolong lindungi saya dari kemarahan makhluk-makhlukmu. Kerana yang dicabut ni bukan manusia saja, nyawa malaikat, nyawa jin, nyawa binatang, hewan, ikan, semuanya dicabut nyawanya. Maka Allah melindungi Izrail dalam menjalankan tugasnya. Karena dilindungi Allah, macam yang sekarang lah. Kenapa mati si fulan tu sakit perut? Tak marah lagi sama tukang tarik itu. Padahal sakit perut tak bikin mati. Banyak orang sakit perut tak mati. Yang ini sakit perut mati. Kenapa si fulan tu meninggal? Eksiden, masuk longkang. Banyak orang masuk longkang tak mati. Karena ini sudah permintaan Izrail yang dikabulkan Allah.
Setiap dia hendak menjalankan tugasnya, didatangkan sebab, maka orang ramai menengok sebab itulah. Orang yang pemarah-pemarah ni menengok sebab tu. Adapun orang yang mampu melihat, menembus sebab itu, bahawa bukan sebab itu yang buat mati, itu kan tak pemarah lagi tu. Yang tu tak ngapa nengok Israel mencabut. Yang ditakuti Israel, marahnya orang yang tak dapat melihat takdir Allah di situ. Jadi maut, kembali kita, yang ada pada makhluk-makhluk ini adalah af'al Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada ikhtiariyahnya dikerjakan oleh malaikat Israel. Kalau inilah kenyataannya, maka mustahillah ini menimpa zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kajian kita ni. Ikatlah di dalam. Lawan daripada hayat yang dah kita kaji dulu, maut. Mustahil pada zat Allah maut, karena maut adalah perbuatan Allah kepada hambanya. Lanjut baca Ustaz Abdul Salam. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula mati pada hak yang baharu itu bercerai ruh dengan jasad, dan pada hak yang qadim yaitu ada hayatnya dengan ruh dan dengan mizaj. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah menjadikan oleh Allah Ta'ala akan maut di dalam rupa kibas yang putih tiada lalu ia dengan suatu dan didapatnya baunya, melainkan mati ia, dan yaitu yang disembelih pada hari kiamat pada antara surga dan neraka, dan hayat itu atas rupa kuda, tiada lalu ia dengan suatu dan didapatnya akan baunya, melainkan hidup ia, dan ialah yang diambil oleh Musa Samiri akan tanah bekas telapak kakinya, maka dimasukkan atas anak lembu, maka jadi hidup ia. Dan katanya, sudah, wassalam. Ini namanya ini athar. Yang bercakap bukan Nabi, Ibnu Abbas, tapi Ibnu Abbas mencakapkan di masa Nabi. Nabi tidak mencegahnya, tidak menyalahkannya, tidak maratnya. Namanya ini apa? Athar sahabiyyu. Ini dalil selepas Al-Quran, hadis, ijma'. Masuk ini di dalam ijma' ulama. Karena ijma' itu banyak. Ijma' artinya kesepakatan. Kesepakatan tertinggi, ijma' tertinggi, ijma' sahabiyyu. Di bawahnya itu ada ijma' at-tabi'in. Itu pun sumber hukum juga tuh. Jangan hanya Quran hadis saja. Bukan itu makna mengamalkan ahlus sunnah wal jamaah. Quran, hadis, ijma', qiyas. Apa itu ijma'? Bertingkat-tingkat ijma'. Ijma' tertinggi ialah, ijma' tadi artinya apa? Kesepakatan. Seorang bercakap setuju semua. Kesepakatan. Ijma' tertinggi namanya ijma' sahabiyyu. Seorang sahabat buat statement,
Nabi ada, dengar, tidak bantah, tidak melarangnya. Ini paling tinggi ni. Di bawah hadis sikit je dia. Bahkan sebahagian muhaddithin meletakkannya sebagai hadis juga, karena didengar Nabi atau disampaikan kepada Nabi, tidak dilarang. Banyak hukum yang seperti itu. Baru di bawahnya ijma' at-tabi'in, Nabi dah wafat, atau ijma' sahabiyu, Nabi dah wafat, seorang sahabat yang dipanuti selama ini atau yang dipuji Nabi selama ini mengeluarkan satu statement lalu diikuti, ini athar namanya. Masuk masa tabi'in, di masa tabi'in pun seorang at-tabi'in, antaranya misalnya Imam Malik bin Anas, mengeluarkan suatu pendapat lalu diperdengarkan kepada tabi'in yang lain, tak ada yang membantahnya, ini namanya athar, dan seterusnya. Nah, yang dibaca Ustaz Haji Abdul Salam yang barusan itu Ibnu Abbas bercakap, tanda-tanda seorang tu dekat mati, tak lama matilah dia tu, kalau dah dijumpakan kepada dia kibas putih. Ini tanda. Jangan membuat satu simpulan sepanjang tak nampak kibas putih hidup lagi saya ni. Tak mesti. Ini kibas putih satu alamat yang dibikin Allah bagi kebanyakan hambanya yang saleh, yang beriman. Kalau nak dicabut hamba tu, tunjukkannya kibas putih supaya menjadi alamat, supaya mudah siap-siap diri. Atau kalau sudah nampak kibas putih, supaya tak ragu-ragu lagi, ini demam saya ni demam bawa mati apa bukan ini. Anak-anak jauh-jauh di Jakarta, di Singapura, di Malaysia, panggil ke tak panggil ini? Tak ada alamat, susah. Nanti panggil 2 hari sembuh, biaya besar ni. Allah bagi alamat kepada hamba yang diinginkannya, yang dimauinya, mendapat alamat. Melintas kibas putih, alamat akan giliran kita lah tu. Melihat kibas putih ni, orang lain tak ikut, kita seorang ikut lihat dia. Jadi tak payah sebut-sebut besok kalau dah nampak Pak Kades ya, siapkan diri. Tak payah sebut-sebut saya dah nampak kibas putih, tak payah. Bila nampak, siapkan diri. Macam mana adab-adab menghadap maut, memanggil keluarga, berwasiat takwa, membayari hutang-hutang, meminta maaf kepada sesiapa yang kita rasa masih ada lagi persangkutan kita. Itu adab-adab mendatangi maut. Jaga, bukan mimpi, bukan, jaga ni. Satu. Yang kedua, kalau satu waktu kita sakit kuat, yang pada adatnya orang-orang sebelumnya macam kita tu, jenis penyakitnya atau kuatnya banyak yang mati, kalau kita hendak dihidupkan Allah lagi, belum dimatikan Allah dalam bab penyakit kita tu, maka Allah pertunjukkan melintas di hadapan kita apa tadi? Kuda putih, bukan kuda hitam, kuda putih. Itu macam mana sakit penyakit kita tu pun alamat, isyarat mau sembuh lagi. Jangan berhenti bawa berubat ke di mana yang bagus berubat tu? Di Malacca bawalah.
Datang budak anak-anak, ya tak payah lagi kita bawa ayah ke Malaka lagi. Dokter kata dah tinggal nunggu hari je. Bantah itu anak-anak. Tidak. Jual apa yang ada, bawa ayah ke Malaka berubat. Ini penyakit diubat, ada alamat. Jadi alamat itu penting. Jangan pula sakit kita tengok gayanya macam mau meninggal, tapi sebenarnya alamat yang datang alamat hidup lagi, kita tak ubat. Oleh karenanya kepada hamba-hamba yang dipilih Allah, Allah pertunjukkan dua alamat. Kalau hendak giliran orang tu, ditunjukkan kepadanya kibas putih. Kalau belum lagi giliran dia, walau sakitnya kuat, ditunjukkan kepadanya kuda putih. Lanjut. Ada soalan tak? Itu telapak kakinya itu dulu diambil Nabi Musa waktu menghidupkan lembu Samiri yang disembah. Bukan Musa yang salah lalu menyuruh orang menyembah lembu, tak. Sepeninggalnya mereka ingkar. Itu tak ada kaitannya sebenarnya, hanya itu jugalah, tapak yang itu jugalah, kuda yang itulah. Itu. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katanya wassomamu, artinya dan yang ke-11 dari Wassomamu, ya, wassomamu artinya dan yang ke-11 daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu tuli, yaitu lawan sama. Maka tuli itu yaitu pekerjaan yang wujudi, yang berlawanan ia akan sama pada qaul ahlus sunnah. Dan adapun pada qaul Mu'tazilah, maka yaitu ketiadaan mendengar daripada barang yang sya'annya, bahwa ada ia yang mendengar. Dan berlawanan antara mendengar, antara dua kali, dan antara mendengar itu setengah daripada berlawanan diddain atas qaul yang pertama. Iya. Dan daripada tafa'ul dan daripada taqabul, Iya. adum dan malakah atas qaul yang kedua. Dan mustahil pula atas Allah Ta'ala itu barang yang pada makna tuli, seperti ada ia mendengar dengan telinga, atau mendengar serta hampir tiada didengar jikalau jauh, atau mendengar suara hawa. Iya. Dan kata musannif wal amyu, Iya. artinya dan yang ke-12 daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu buta dan barang yang pada maknanya, seperti bahwa melihat ia dengan biji mata, atau yang akan dia oleh didain, atau atau mendinding yang akan dia oleh, Bukan yang lagi, memang sudah mendinding. atau mendinding akan dia oleh kalam, atau melihat Kelam ya, bukan kalam tapi ya, kelam. oleh kelam, atau melihat serta hampir dan tiada melihat serta sangat hampir, atau tiada melihat ia seperti jauh dan buta itu, yaitu pekerjaan yang wujudi, yang berlawanan ia akan basor pada qaul ahlus sunnah, lawan diddain.
Dan adapun pada kaul Mu'tazilah, maka yaitu ketiadaan basar daripada barang yang sya'nnya, bahwa ada ia yang melihat. Dan atas kata Mu'tazilah itu antara a'ma dan antara basar itu bukan lawan diddain, hanya lawan adum dan mulkah. Iya. Dan yang ke-13 daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala itu al-bukmu, artinya kelu, dan yaitu lawan kalam. Dan mustahil pula barang yang pada maknanya seperti berkata dengan mulut dan lidah, dan berhuruf dan suara. Dan arti kelu itu pada Ahlussunnah pekerjaan yang wujudi yang berlawanan ia akan kalam, yaitu lawan diddain. Yeah. Dan adapun pada Mu'tazilah, maka yaitu ketiadaan kalam daripada barang yang sya'nnya, bahwa ada ia yang berkata-kata, maka berlawanan antara keduanya pada Mu'tazilah lawan adum dan mulkah. Dan diiktirad atas musannif dengan bahwa kalau itu hanya kelu itu hanya saja berlawanan ia akan kalam lafzi, tiada kalam nafsi yang maksud kita padanya. Dan dijawab dengan bahwa kalau itu seperti barang yang diitlakkan dia hakikat atas kebinasaan yang menegah ia daripada berkata-kata, diitlakkan dia pada majaz atas kebinasaan yang menegah ia daripada kalam nafsi. Dan yang demikian itu dikehendaki di sini. Dan kata musannif sudah. Iya. Tuan-tuan, yang dibaca Ustaz Abdus Salam tadi membincangkan tentang sekaligus saja kita lalukan itu sama, basar dan kalam. Mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala asam. Apa itu asam? Tuli. Ini perbincangannya sama saja dengan uraian kita sebelumnya. Untuk supaya jangan pening pala, pisahkan saja uraian ini, perbincangan Mu'tazilah Ahlus Sunnah dengan makna sifat mustahil. Kalau sudah dipisahkan, sudah ringan dia. Yang membuat ruwet di sini adalah perbincangan Ahlus Sunnah Mu'tazilah. Ini sebenarnya pertikaian ilmiah yang menetapkan antara ini wujudi atau mulkah. Mulkah itu sifat yang senantiasa muncul dari yang membuatnya, maka bernama mulkah. Mu'tazilah menganggap sifat mendengar, melihat dan berkata-kata itu masuk dalam wilayah mulkah. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kemampuan melihat, mendengar, melihat dan berkata-kata, lalu diberikannya kepada hambanya, makanya menjadi mulkah. Adapun Ahlus Sunnah menganggap, beriktikad dia wujudi, bukan seperti itu duduknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat melihat, mendengar, berkata-kata, namun mencipta penglihatan, pendengaran, perkataan pada makhluknya yang tidak ada hubungan dengan dia punya wujudi. Kalau mulkah itu ini yang ditransfer ke sana.
Itu Mu'tazilah. Ahlus sunnah bukan kemampuan lihat Allah yang diberinya kepada makhluk sehingga makhluk melihat, bukan kemampuan dengar Allah yang diberinya kepada makhluk sehingga makhluk dapat mendengar, bukan. Itu Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi macam mana dicipta Allah kemampuan dengar untuk hamba-hambanya? Masa hamba itu di dalam rahim, diciptanya kemampuan lihat sesuai dengan keadaan uang waktu di dalam rahim. Waktu hambanya itu sudah keluar ke alam syahadah sini, diciptanya pula kemampuan dengar, kemampuan lihat, kemampuan bercakap-cakap semasa hambanya itu di sini. Itu wujud itu. Waktu hamba itu nanti masuk ke kubur, diciptanya pula kemampuan dengar, kemampuan lihat, kemampuan berkata-kata untuk sesuai dengan penduduk kubur. Makanya orang di kubur bercakap-cakap, melihat-lihat, hur sana hur sini, senang-senang, bagi yang senang-senang, bagi yang susah bersusah. Maka habis masa kubur, masuk nanti masa akhirat, diciptanya pula penglihatan untuk makhluk, pendengaran, perkataan yang sesuai dengan barzakh. Itu wujudi. Sentiasa disiapkan Allah alat itu, bukan alatnya yang dibaginya kepada makhluk.